Oke, sekarang kita akan membahas mengenai beberapa penyakit yang ada di tanaman cabai. Untuk yang pertama, satu, ini karena ulat. Dengan ciri-ciri sangat jelas sekali, daun habis dimakan ulat. Untuk ulatnya sendiri nanti kalau kita ketemu akan coba kita lihat atau kita videokan. Ini untuk ciri-ciri apabila tanaman cabai kena ulat. Kebetulan juga sudah mulai disemprot agar ulatnya juga mati. Itu untuk yang pertama ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, tanaman cabai mulai menguning. Orang Jawa bilang, khususnya di Yogyakarta bilangnya bule. Dengan ciri-ciri bisa dilihat daun mulai menguning. Untuk penyebabnya sendiri itu biasanya dikarenakan virus, disebabkan karena dua hal, yaitu satu, karena ada hama yang sudah terinfeksi oleh virus kemudian hinggap di salah satu tanaman, di mana hama tersebut sudah membawa virus dan mengakibatkan tanaman terinfeksi. Dan yang kedua yaitu bisa dikarenakan pada awalnya bibit cabai ini sudah terinfeksi duluan. Nah, ini bisa dilihat kurang begitu sehat, kuning. Itu untuk ciri-ciri apabila tanaman cabai terkena penyakit bule. Oke, yang ketiga yaitu penyakit disebabkan karena hama trip. Ciri-ciri cabai yang terkena trip yaitu satu, daun tumbuh tidak rata, bisa dilihat ini bergelombang. Kemudian ciri-ciri yang lain yaitu pada bagian samping-sampingnya itu kayak kemakan ulat tapi masih agak sedikit utuh. Nah, ini tidak rata. Bisa teman-teman lihat, tidak rata. Ini merupakan ciri-ciri cabai yang terkena trip. Nah, ini tidak rata sampingnya. Jadi trip itu semacam hewan dengan besarnya, ukurannya yaitu sekitar hanya sehelai rambut saja, sangat kecil sekali, dan dia menyerap daun, sari-sari yang ada di daun, sehingga daun tersebut tumbuh tidak normal dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi. Selain itu, kotoran yang ditinggalkan trip akan menyebabkan daun-daun akan berbecak kuning. Nah, seperti ini akan berbecak kuning. Ini merupakan ciri-ciri bahwa cabai tersebut terkena hama trip. Untuk tripnya sendiri sementara tidak terlihat atau agak susah ditemukan. Nanti kalau ketemu akan kita videokan langsung. Oke, yang keempat yaitu dikarenakan tungo. Untuk secara awam, apabila kita tidak melihat secara detail, ciri-cirinya hampir sama dengan tanaman lain yang terkena trip. Apabila cabai tersebut kena tungo, yaitu daun tumbuhnya melengkung ke dalam. Nah, bisa dilihat ini melengkung ke dalam. Nah, ini melengkung ke dalam. Nah, ini merupakan ciri-ciri utama apabila tanaman cabai terkena tungo. Seperti itu, dan hampir sama dengan tanaman yang terkena trip. Kemudian yang keenam yaitu tanaman cabai keriting. Sebenarnya ini bisa disebabkan karena beberapa hal, dan penyakit cabai keriting ini mungkin sering ditemui oleh para petani-petani cabai kita. Ciri-ciri utamanya sangat jelas sekali bahwa cabai tersebut memiliki daun yang bergelombang
cukup banyak sekali seperti ini. Ini bisa disebabkan karena trip tadi, bisa disebabkan karena tungo, bisa disebabkan karena sudah terkena virus akibat hama. Mungkin ya gabungan dari berbagai macam penyakit. Nah, ini nampak tidak sehat dan berwarna kuning. Itu untuk ciri-cirinya. Untuk mengatasinya, kemarin sudah kita coba bereksperimen menggunakan pupuk organik Hayati dan Mikro yang sudah kita kocorkan. Eksperimen tersebut bertujuan apakah pupuk tersebut bisa mengatasi tanaman cabai yang keriting, karena dengan pemberian nutrisi yang cukup bagus diharapkan cabai tersebut bisa menyerap lebih baik dan lebih sehat. Istilahnya kalau manusia diberi imunitas yang baik sehingga bisa menangkal penyakit-penyakit yang ada pada cabai. Kemarin sudah kita eksperimen untuk tanaman cabai yang berpenyakit tersebut dan masih proses apakah memang efektif untuk mengatasi penyakit tersebut. Itu untuk beberapa tanaman yang terkena penyakit. Dan yang terakhir yang ada penyakit pada Lombok yaitu karena jamur Anthranoxa, atau orang Jawa atau sini bilang patek. Sebelumnya sudah dijelaskan untuk cara menanganinya, yaitu dengan semprotan anti jamur. Apabila tidak langsung kita tangani, maka bisa merembet ke lombok-lombok yang lain. Nah, ini yang siap panen sebenarnya, tapi ada beberapa yang kena patek. Ciri-cirinya sangat jelas sekali. Buah lombok ini akan terlihat busuk sebagian, tidak semuanya. Nah, ini cukup banyak. Kita petik terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini. Ciri-cirinya sangat jelas sekali. Dan ini harus segera disemprot seperti itu. Dan ini juga bisa merembet ke tanaman cabai rawit. Ini seperti yang sudah saya pegang, memiliki ciri yang hampir sama. Buahnya akan berwarna coklat seperti membusuk. Itu saja untuk pembahasan mengenai penyakit yang ada pada lombok atau cabai. Itu dulu untuk penjelasan beberapa tanaman yang terkena penyakit. Sebenarnya masih ada beberapa penyakit yang lain, namun akan kita jelaskan di lain waktu dan di lain video. Itu dulu dari kita, dari Ribiku Official. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih.